Kamis. Sekarang tanggal 18 Desember 2019 dan kita masih dengan Pak Yasir dari Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar. Nah, ini terkait dengan pemantauan dan juga sidak yang dilakukan oleh perdagangan menjelang hari besar ya, umat Nasrani. Ini pemantauannya diadakan 2 kali seminggu ya, menurut Pak Yasir tadi, Senin dan Kamis. Dan domain dari Dinas Perdagangan itu sendiri adalah memeriksa atau menyidak makanan-makanan yang terbungkus. Selain makanan-makanan yang sudah terbungkus, dan ini dilakukan pemantauan sidak secara tertutup dan terbuka. Apalagi nih Pak? Jadi mungkin sesi terakhir yang ingin saya sampaikan kepada halayak bahwa pertama, jangan membeli parcel yang sudah terbungkus. Ya, kenapa? Jadi nggak bisa dicek lagi, Pak ya? Iya, nggak bisa dicek lagi. Iya, bagusnya kita ada di situ, terus kita milih barangnya, memeriksa expirednya, baru dikemas. Iya. Kalaupun tidak ada pilihan untuk misalnya dari pasar sendiri ya, dari pemilik parcel sendiri yang sudah membungkus itu bisa kita buka ya atau gimana? Ya, kalau saya sih itu kan tergantung dari pembelinya. Iya, jangan kita memberikan peluang kepada penjual yang membuat kita tidak dapat berbuat apa-apa. Iya, kita yang punya duit, kita yang belanja, kita dong yang menentukan. Kita yang milih. Kita yang milih, kan gitu. Jangan karena artinya apa? Kalau barang yang ibu dan bapak kirim, lantas di dalam ada yang sudah kadaluarsa, insya Allah ibu bapak akan mendapat cemoohan daripada yang ibu tujukan. Pak Yasir, satu lagi nih, untuk yang kadaluarsa begitu seperti diinformasikan tadi, sebelum masa expirednya itu kan 1 bulan sebelumnya, gitu Pak. Tapi kalau kita lihat sekarang untuk pasar pasar modern, itu mereka untuk produk-produk yang hampir kadaluarsa, mereka mengemasnya dalam satu seperti harga yang miring begitu, dan Ya kan mereka menjual dengan harga yang miring. Memang tidak ada aturannya sebulan sebelum mati expire itu ditarik, nanti aturannya. Tapi inilah komunikasi yang kita bangun dengan pengusaha-pengusaha. Artinya di situ ada bagaimana menghargai martabatnya itu pedagang, pembeli. Iya, kita menjaga itu. Iya. Tapi kalau ada yang dipajang di etalase dan itu sudah expire, sampaikan kami bawa ke Satgas Pangan. Itu 2 bulan sebelumnya atau 1 bulan sebelumnya, Pak? Iya, kalau sudah ada yang lewat tanggal kadaluarsanya, itu masih dipajang, itu nggak boleh. Nggak boleh. Itu bisa dilaporkan ya? Bisa dilaporkan ke Satgas Pangan. Tetapi kita bangun komunikasi yang baik, ya kan? Sebulan atau 2 minggu sebelum itu sudah ditarik. Ini kan masalah komunikasi saja dengan para pelaku usaha, dari pelaku usaha. Yang kedua adalah saya ingin menyampaikan mudah-mudahan para pelaku usaha yang selalu mudah-mudahan sudah tidak ada lagi yang melakukan penimbunan barang. Kalau kami dapatkan atau ada masyarakat mendapatkan, tolong sampaikan kepada Smart FM. Ya. Nanti kami yang sampaikan. Sama-sama kita ini. Ini bagian dari kerjasama ini kan ke depan gitu. Ada nomor kontak ya? Ya. Kalau ada itu tentu kan itu perlu penelusuran. Ya, mungkin kalau boleh saya katakan langsung menindak begitu Pak. Ya, tentu ada penelusuran, kan harus ada bukti. Tetapi kalau ada indikasi tidak ada salahnya dilaporkan. Mungkin ada kegiatan spy dari kami atau spy dari pihak Polrestabes, Polda. Kalau memang itu terbukti itu. Dan yang kedua yang saya sampaikan bahwa jangan coba-coba berspekulasi harga di pasar. Kalau itu terjadi, saya akan melakukan operasi di dalam pasar. Ya, saya akan menjual lebih murah dari barang-barang yang ibu bapak timbun. Mudah-mudahan perbincangan ini kita didengar oleh pelaku-pelaku usaha yang di pasar maupun yang punya. Dan yang ketiga betul juga yang dibilang Pak Endang itu, jangan berbelanja berlebihan. Seberapa juga yang kita harus konsumsi di rumah, iya kan? Ya utamanya ibu-ibu gitu kan? Ya. Yang terakhir lagi, yang masalah ketersediaan. Kalau misalnya di halaman Smart FM ini, paling tidak untuk menggugah halayak, ayo kita tanam cabai.
mudah sekali peliharanya, apalagi di luar terbuka kan kena matahari. Gampang. Cabai itu Gampang mendapatkan tumbuhnya. sudah matahari sekitar 70%. Iya. Itu senang melihat kalau mereka sudah dia berkembang, dia baru jadi buah dan lain sebagainya. Kita makan ya. Kita makan. Kita konsumsi sendiri. Dan jelas pupuknya pasti pupuk yang Iya. aman. Oke. Ya karena mungkin dari sisa air beras, cuci beras itu kita siram di situ ya. Cukup mudah gitu Pak Cukup ya, menanam mudah, cabai iya, ya. iya. Itu yang cabai yang kering Iya. itu langsung kita tempatkan di pot begitu, Iya, iya. dan itu tidak memerlukan perhatian khusus. Kita gitu. pakai polybag. Iya. Polybag itu rumusannya kita dapat menanam cabai polybag 1 meter itu bisa 3 pohon pakai polybag ya. Artinya kalau halaman rumah kita Kecil. ya kecil itu bisa kita manfaatkan polybag, ya. ya. Kita pakai polybag, siram-siram saja. Ya, cabai juga itu tidak membutuhkan banyak air. Karena dia tanaman musim kering itu. Oke. Iya, iya. Ya, ini juga menjaga inflasi ya. Iya, artinya dan juga mudah-mudahan bisa kerjasama dengan Smart FM dengan Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan. Iya. Kita sosialisasikan itu. Kenapa? Karena juga program Kota Makassar itu bagaimana mengangkat derajat, martabat, harkat ekonomi keluarga, utamanya ibu-ibu Ya, yang oke. ada gitu. Daripada ngerumpi, Dengan rumpi, iya. Lihat bunganya, Iya, lihat daripada kirim-kirim- cabenya kapan tumbuh. Iya, daripada asik dengan WA-nya hanya ngomongin orangnya. Lebih berdaya gitu. Iya, gitu. Bisa menambah pundi-pundi keluarga. Iya, Iya, sama-sama. pundi-pundi keuangan ya. Iya. Oke. Kita tuntaskan sampai di sini ya. Iya. Oke, sayang kita terbatas dengan waktu ya Mirza ya. Dan senang sekali juga karena Pak Yasir sudah hadir pada siang ini. Terima kasih ya Pak Iya, Yasir ya. alhamdulillah. Saya Ini juga mau terima disampaikan kasih nih ya. untuk Smart Listener jelang akhir tahun nih. Sekali lagi selain jangan Closing statement-nya, sebut Pak. lagi dengan yang closing statementnya Pak Endang ya, Iya. tentang jangan membeli yang berlebihan. Yang lain lagi Pak. Sudah sungkap tentang itu kira-kira. Cuma itu saja. Mari kita selalu berprasangka baik kepada Allah. Kita bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan di tahun yang baru ini kita dilimpahkan keberkahan dari Allah Amin. Subhanahu wa taala. Kita dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana, bala, sial. Ya, mari kita jaga anak-anak kita di malam tahun baru. Ini pesan secara umum. Iya. Di malam tahun baru, ancaman narkoba yang ada di luar sana, ancaman minuman keras yang ada di luar sana, ancaman balapan liar yang ada di sana. Tapi mari kita ajak anggota keluarga kita bersama-sama dengan keluarga inti menyambut datangnya tahun baru dan kita mulai hidup yang baru, yang lebih baik. Amin. Baik, saatnya kita tuntaskan perjumpaan kita di siang hari ini Smart Listener. Dan sekali lagi terima kasih untuk Pak Andi Muhammad Yasir, Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar. Terima kasih sudah hadir di studio. Dan akhirnya untuk siaran tunda ya, untuk perbincangan kita di Makassar Insight bisa dilihat channel YouTube Smart Smart FM FM. Makassar. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe-nya kami